Baiklah, Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Ya, kalau Bapak bilang kabarnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang pelajaran pendidikan agama Islam ya. Oke, sebelumnya untuk pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, yaitu membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ayat Kursi. Jadi kita bersama-sama ya. Oke, baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, untuk cek kehadiran, siapa yang tidak hadir hari ini? Sama yoga Satria. Oke, apa terangnya? Yoga sampai sakit. Oke, ya. Oke, baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu ya. Dicek terlebih dahulu kebersihannya, kerapiannya ya, supaya dalam kita belajar nyaman ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dicek lacinya, jika ada kalau ada sampahnya silakan dibuang keluar. Coba ada enggak sampahnya? Kalau ada silakan dibuang. Ayo coba, karena sabda Rasulullah, kebersihan itu sebagian dari iman. Ya. Jika iman kita kuat, maka kita akan lebih taat kepada Allah. Coba itu silakan sampahnya dibuang keluar. Itu banyak sekali. Ya. Oke, selanjutnya ya, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai syu'abul iman,
atau cabang-cabang iman. Oke, baik ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai bab berapa kemarin? Bab 1 ya. Apa? Coba dibuka bab 1-nya. Mengenai apa? Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam ajaran Islam. Ya, kompetensi dalam kebaikan, etos kerja dalam ajaran Islam. Nah, kamu kan sudah dijelaskan ya, kalian sudah tahu bagaimana sih prinsip-prinsipnya, pengertiannya, etos dalam kerja dalam ajaran Islam. Jadi suatu pekerjaan kita harus dilandasi dengan semangat agama Islam. Bagaimana sih? Yang pertama itu niatkan lurus ya kepada Allah. Bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari hasil kerja kita, tetapi hasil itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Oke, mereka ya. Coba dibuka bukunya LKS bab 2 ya. Di skip ya, Pak. Oke, baik anak-anak ya, coba perhatikan slide tayangan di depan ya mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman ya. Nah, di sini kan dijelaskan cabang-cabang iman itu seperti pohon ya, seperti pohon. Ibaratnya pohon ini merupakan banyak ranting-ranting atau cabang-cabangnya. Kemudian, nah di sini tuh yang di akarnya itu ibaratnya kalimat yang tertinggi ya. Yang kalimat yang tertinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Cabang-cabangnya merupakan banyak ya. Yang terendah itu misalnya ada yang menyingkirkan seperti dahan-dahan yang di jalan, ibaratnya itu iman yang paling rendah gitu dalam satu Rasulullah. Oke, selanjutnya ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, di sini adapun tujuan pembelajarannya ya, yaitu mengenai makna syu'abul iman, kemudian dalil-dalilnya, macam dan manfaatnya dalam kita mempelajari syu'abul iman ini. Oke, jadi ketika kita sudah mempelajari ini, kita diharapkan bisa menerapkan ya dari pembiasaan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab ya, itu merupakan suatu cabang iman dalam kehidupan. Ya. Baik ya, di sini Bapak akan terlebih dahulu memberikan dasar hukum dalam Islam atau apa disebut dengan dalil Al-Qur'an ya. Di sini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat berapa? 172. Nah, di sini dijelaskan, bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita simak bersama-sama ya, agar kita tahu ya dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, jadi artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kelak tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu lengah terhadap ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Nah, artinya kenapa kita
dalam beriman ini sudah dalam kandungan ya. Nah, jadi ketika waktu itu ketika kita diciptakan, ini kan manusia kan diciptakan dari apa? Dari tanah, kemudian dibentuk menjadi manusia. Nah, manusia ini tidak bisa hidup hanya sendirian, tetapi memerlukan orang lain. Dan misalnya Nabi diciptakan apa? Istri. Siapa namanya? Siti Hawa. Yaitu Siti Hawa itu diambilkan dari tulang sulbi belakang Nabi Adam ya. Kemudian diciptakan perempuan. Nah, terus perempuan tersebut mengandung dalam waktu kandungan 3 bulan itu roh kita sudah bersaksi ya, sudah mengucapkan janji kepada Allah. Di mana ya? Kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, roh itu menjawab, betul ya, betul engkau Tuhan kami, dan kami bersaksi kami melakukan yang demikian itu agar di akhirat tidak mengatakan sesungguhnya kita itu kami larang terhadap ini. Nah itu ya, kita sudah dulu lama kita sudah beriman kepada Allah, bahwasanya kita diciptakan dari Allah. Dalam Quran lagi menjelaskan bahwa tujuan hidup di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Inna khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah itu ya. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana ya tujuan hidup kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Asli. Lanjut. Oke. Ini merupakan tentang iman. Coba ada yang tahu apakah itu iman? Ada yang bisa tahu? Coba angkat tangan kalau bisa. Ayo Rahman, oke dia bisa. Coba dibacakan. Apakah itu arti iman? Coba yang bisa baca. Ayo, apakah itu iman? Ya, oke, silakan. Iman secara etimologi berasal dari kata amana, gimana, berarti tasdik, yaitu membenarkan, mempercayai dan menuntut. Istilah iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya dong. Nah, jadi secara etimologis iman itu berasal dari kata amana yu'minu imanan, yaitu artinya berarti tasdik ya, atau membenarkan, mempercayai. Dalam istilah ini iman adalah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, itu namanya iman. Kemudian apa sih tujuannya kita beriman? Supaya kita apa? Tujuannya kita adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya kita hidup di dunia ini merupakan suatu pemberian yang sangat luar biasa. Ya. Nah, jadi itu ya mengenai pengertian iman. Iman itu tersendiri. Nah, adapun tingkatan keimanan ya, seiman itu bisa naik turun ya. Kalian pasti tahu kalau bahwasanya manusia itu mempunyai salah dan benar ya. Kadang-kadang kita salah itu biasanya tuh iman kita akan menurun. Tapi kalau kita taat, insya Allah imannya semakin naik, nambah ya. Nah, jadi tingkatannya ada berapa? Ada 3. Coba ada spesial ada apa saja? Ilmu yakin, ilmu yakin, Nah, ilmu
yakin. Yang pertama itu artinya dalam pemaknaan bahasa, ini adalah keyakinan didasarkan pada ilmu. Nah, ketika iman kita ketika kita menggunakan dengan ilmu, kita sering membaca ya, kita sering membaca Al-Quran, dan insya Allah iman kita semakin meningkat adanya ilmu. Kemudian itu yakin. Nah, yang di sini kan adalah keyakinan yang didasarkan pada pengamatan sesuatu yang ada dalam disertai kejelasan. Nah, ketika kita sudah tahu, sudah membaca, dan kemudian kita buktikan dengan pengamatan tersendiri bahwasanya ciptaan Allah ini sangat luar biasa. Nah, itu ketika kita sudah melihat bahwa bahwasanya ciptaan Allah sangat besar, nah kita akan semakin bertambah keimanan kita ya. Misalnya ada kucing besar seperti harimau ya, itu merupakan ciptaan Allah. Ada seorang yang sangat pintar, bisa membuat robot, bisa membuat rumah. Nah, itu sangat bagus ya. Nah, jadi kemudian lanjut untuk hakul yakin. Nah, hakul yakin adalah keyakinan yang berdasarkan kepada yang hak atau yang benar. Nah, hakul yakin itu sifatnya ma'rifatullah, atau di sini kita akan dikatakan bisa sifatnya itu bisa langsung kepada Allah ya, bahwasanya ciptaan Allah itu benar, tidak ada yang sia-sia ciptaannya ya. Ya seperti misalnya pohon itu diciptakan untuk apa, semut itu diciptakan untuk apa, pasti ada manfaatnya tersendiri ya, tidak sia-sia. Misalnya ketika ada nyamuk ya, pasti ada namanya seorang penjual obat nyamuk. Nah, itu pasti untuk omset untuk perusahaan tersebut ya. Nah, jadi kan pasti ada manfaatnya sih nyamuk itu, meskipun bukan masuk dari situ. Tapi maksudnya kan kita bisa tahu bahwasanya nyamuk itu sangat berbahaya. Oke, selanjutnya ya. Ya, di sini kan saya sudah jelaskan mengenai penambahan atau pengurangan iman. Nah, di sini kan ketika kita mau menambah atau menguatkan iman, di sini ada beberapa tips ya. Yang pertama itu adalah mengenal Allah. Dengan apa sih mengenal Allah itu? Ada sifat-sifatnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat Allah. Kemudian Banyak melakukan ketaatan. dan Meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. jadi itu tadi ya, ketika iman kita bertambah kuat, nah kita bisa diisi dengan beribadah ya, bisa mengenal Allah, kita bisa mengaji Quran ya, kemudian kita banyak melakukan ketaatan. Seperti apa sih ketaatan itu? Misalnya kita selain kita sholat, tetapi kita menambahkan dengan puasa, kemudian bersedekah dengan siapa? Dengan orang, bisa keluarga sendiri, biasa tetangga, bisa teman, itu juga bisa sedekah. Itu merupakan suatu ketaatan. Kemudian meninggalkan maksiat. Nah, memang maksiat ini sangat sulit untuk ditinggalkan ya, tetapi harus ditinggalkan. Contohnya maksiat itu seperti apa sih? Mencuri. Itu hal maksiat gak boleh ya. Bahwasanya dalam kita melakukan sholat pasti ada imbal baliknya ya. Jadi Quran itu sudah menjelaskan bahwasanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar ya. Dalam surat Quran sudah menjelaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu ketaatan, insya Allah hal-hal yang maksud ini kita tinggalkan. Misalnya kita mau menghibah orang, ya, mencaci orang, kita tidak bisa, karena kebiasaan, ya, bisa kalau kita kebiasaan baik, maka kita akan sulit untuk mengerjakan buruk. Nah, lanjut kemudian untuk pengurangan iman. Nah, memang manusia ini imannya itu
ya seperti tangga ya, naik turun. Coba ada yang bisa jelaskan, coba bagaimana sih turunnya iman itu? Coba dibaca. Paling dari mengenal Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan syariah. Sedikitnya amal soleh dan serta melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ya, ketika kita meninggalkan Allah, kita nggak tahu sholat, kita nggak tahu ketaatan, itu pasti iman kita akan menurun. Alhamdulillah ini sampai ya. Oke, kemudian ada pilar-pilar keimanan ya. Ada berapa itu? Coba yang pertama ada iman kepada Allah. Terus Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Iman kepada rasul. Iman kepada hari akhir. Iman kepada qadar dan qadar. ya tadi ya. Nah, selanjutnya dalam iman masing-masing ilmu memiliki kadar minimal ya, sehingga dikatakan sah imannya seorang tersebut apabila ada ya di antara tiga. Misalnya iman kepada Allah, yaitu kita bagaimana kita beriman dengan wujud keberadaan Allah. Kemudian beriman dengan sifat-sifat nama Allah. Selanjutnya iman kepada malaikat Allah. Bagaimana sih? Itu dengan iman dengan keberadaan para malaikat Allah. Ya, kita ketahui ya bahwasanya malaikat itu pasti memiliki tugasnya masing-masing. Nah, itu merupakan sifat keimanan. Dan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sudah ada ya. Kita kan tahu ya, ada berapa sih kitab-kitab Allah itu? Ada? Ada? Kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya iman kepada Rasul Allah. Nah, iman kepada Rasul Allah ini merupakan iman keberapa? Perhatian untuk Ada. Kemudian iman kepada hari akhir. Kemudian iman di kepada kantor sekarang juga. Mohon izin untuk Bapak Ibu yang ada di kelas. Sekali lagi anak kelas 12 yang ikut AMD silakan kumpul di dalam. Oke, berarti ya tadi ya untuk iman kepada Rasul tadi iman yang keempat. Berapa? Ayo berapa? Berapa? Tiga. Kemudian iman kepada hari akhir. Bagaimana sih cara kita mengimani adanya hari akhir? Itu beriman dengan hari akhir kebangkitan, beriman dengan hari perhitungan. Nah, kita mengetahui ya untuk hari pembalasan ya banyak ya. Kemudian dengan baca itu kita akan tahu ya. Kemudian iman terakhir itu ada iman kepada qadar. Apa sih qadar itu? Takdir ya, takdir. Apa? Nah, jadi ini merupakan dalil pilar ya. Coba di sini kan sudah dijelaskan ya mengenai dalil. Sekali lagi untuk anak kelas 12 segera kumpul di depan kantor ditunggu Pak Munawar dan Pak Hendra yang mengikuti AMD. Nah, jadi dalil pilarnya yaitu mengenai dalam Surah An-Nisa ayat 136. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Nah,
Jadi wahai orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingat kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya. Barang siapa yang meninggalkan ajaran Allah, berarti itu merupakan suatu kesesatan yang sangat nyata. Nah, jadi itu tadi ya. Kenapa kita harus beriman ya? Karena apa? Karena kita akan menjadi orang yang bertakwa ya. Kata Rasulullah itu kan ada ya hadis yang menjelaskan bahwasanya ketakwaan seorang itu bisa diukur dengan sholatnya ya. Jangan kita hanya Islam tapi Islamnya Islam kita KTP ya. Cuman KTP-nya saja Islam tapi orangnya kafir, tidak sholat. Nah, jadi ini ada apa namanya kitab ya, dalam kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Muhammad Al-Jawi. Di sini kitabnya Babut Tughyan ala Menikmati Surah Al-Iman. Nah, di sini ketika ada referensi silakan ya coba lihat kitab ini. Nah, di sini kan sudah dirangkum mengenai iman ya yang terdiri dari Quran. Ya, iman yang terdiri dari 6 pilar ya seperti tersebut di atas nanti berunsur ya ada 77 ya cabang ya di mana setiap merupakan amalan perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang melakukan iman mukmin ya disebut dengan syu'abul iman cabang-cabang ya. Nah, sini kan sudah dijelaskan ya hadisnya ya. Iman itu ada 77 cabang. Nah, yang paling tinggi itu kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah yaitu menunjukkan apa yang akan dialami orang beriman. Dan paling keras salah satu cabang dari iman. Sekarang ada dimensi keimanan ya atau macam-macam keimanan. Yang pertama itu ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Kemudian iqrarun bil lisan, itu dengan lisan. Dan amal bil arkan, itu melakukan dengan perbuatan. Silakan untuk pertemuan ini ya, silakan buat kelompok ya, nanti silakan kalian presentasi ya, presentasi. Oke ya, jadi tugas kalian membuat kelompok, silakan maju ke depan untuk presentasi ya mengenai cabang-cabang iman. Silakan untuk nomor 1 ya.
kelompok 1 saya bagi ya. Jadi menjadi kelompok ini menjadi 3 ya, 3 bagian. Yang pertama iman dalam hal niat, kemudian berkaitan dengan lisan, yang ketiga perbuatan dalam badan. Coba silakan perwakilan kelompok saja ya, langsung bagi ke kelompok 1 coba dari sana. Biasanya saja kelompok di sana 1 ya. Kelompok 2 ini ya, ini kelompok 3. Ini sekarang masih mencoba lakukan Oke, baiklah ya. Ketika langsung ya untuk presentasikan ya materinya. Silakan maju juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan Anissa akan membacakan amal yang terkait dengan hati. Yaitu 1 iman kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 iman kepada malaikat Allah, yang 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada Rasulullah, 5 iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah, 6 iman kepada hari akhir, 7. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya. Karena waktunya sudah mepet ya. Jadi perhatikan saja ya untuk kelompoknya. Jadi kita simpulkan untuk pertemuan hari ini ya mengenai iman. Ada berapa tadi? Iman? Ya. Tiga. Berapa itu? Jadi merupakan cabang-cabang iman. Ada berapa cabang sih itu? Yang paling tinggi apa? Yang paling rendah? Bilangan yang ada di jadi merupakan konsep suatu iman. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan nggak ditanyakan? Pertanyaan? Ada ya, kita coba terlebih dahulu ya. Sebelum kita pulang, boleh kita beri terlebih dahulu tes breaking. Tes breakingnya dia kalau pagi bentuknya 1, jadi kalau siang 2 kali, kalau sore 3. Ayo, tepuk pagi, siang. Oke, terima kasih. Oke, kakak ya. Kan tadi pertemuan dari ajaran Bapak dengan agama Islam. Alhamdulillah. Di sini mungkin ada beberapa yang Bapak perlu jelaskan. Di sini Bapak mohon maaf ya. Bapak dan keliruan. Di sini Bapak mohon maaf. Dan semuanya itu kebenaran adalah milik Allah. Dan jangan lupa ya, tetap terus semangat dalam menuntut ilmu. Rasulullah kalau boleh ilmi, fadilatan oleh muslim dan muslimatin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib ya bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim pada